Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah perang yang sangat hebat, yaitu perang Badar, ya. Ghazwat Badar Al-Kubra, ya. Yang perang tersebut terjadi di siang hari di hari Jumat pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, ya. Jadi di antara peperangan yang terjadi di bulan Ramadan adalah perang Badar dan juga Fatu Makkah, ya. Dan perang Badar sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan perang ini adalah perang yang istimewa sampai Allah Subhanahu wa taala menamakan perang ini dalam Al-Qur'an dengan Yaumal Furqan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, "In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Allah menamakan hari tersebut dengan Yaumul Furqan yang artinya hari pembeda. Ya, Al-Furqan artinya pembeda. Kenapa? Karena kalau kita artikan dengan bahasa kita adalah hari penentu. Karena perang Badar tersebut adalah yang menentukan bagaimana kelanjutan umat Islam, yang menentukan bagaimana kelanjutan dakwah Islam, ya. Dan menentukan tentang berlangsungnya atau bagaimana, ya, perjalanan kaum muslimin setelah itu, yang akhirnya menimbulkan adanya perkembangan Islam tersebar di mana-mana. Semuanya berasal dari perang Badar, ya. Maka disebut dengan Yaumul Furqan, hari penentu atau hari pembeda. Karenanya perang Badar ini memiliki beberapa keistimewaan, ya. Di antaranya sahabat yang ikut perang Badar digelar dengan Al-Badri. Al-Badri, ya. Siapa saja ikut perang Badar disebut dengan Al-Badri, akhirnya diberi gelar Al-Badri. Adapun para sahabat yang ikut perang-perang yang lainnya seperti perang Uhud, maka tidak digelari dengan Uhudi. Demikian juga sahabat yang ikut perang Khandaq tidak digelari dengan Khandaqi, ya, tetapi hanya yang ikut perang Badar saja yang diberi gelar dengan Al-Badri. Kemudian di antara keistimewaan perang ini, siapa saja yang mengikuti perang Badar, maka dia adalah afdhul muslimin, yaitu kaum muslimin yang terbaik, ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan malaikat yang terbaik adalah para malaikat yang ikut dalam perang Badar. Jadi bukan cuma manusia yang terbaik, ya, yang ikut perang Badar, bahkan malaikat yang ikut serta dalam perang Badar juga adalah malaikat yang terbaik. Kemudian juga di antara keistimewaannya, barang siapa yang ikut perang Badar, maka telah diampuni dosa-dosanya. Telah diampuni dosa-dosanya sampai hari kiamat, ya. Sebagaimana dalam kisah yang masyhur, kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, tatkala Rasulullah SAW sudah berencana untuk menyerang kota Mekah dalam peristiwa Fatu Makkah, maka dia mengirim surat untuk memberitahukan bahwasanya Nabi akan menyerang kota Makkah. Dia kirim surat pemberitahuan tersebut kepada sebagian keluarganya. Dia ingin punya jasa kepada mereka, bukan karena benci terhadap Islam, bukan, tapi dia ingin menyelamatkan sebagian kerabatnya dan dia punya jasa bagi mereka, ya.
ternyata Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Hatib telah mengirim surat kepada kerabatnya. Maka akhirnya tatkala ketahuan, maka Umar pun marah. Kemudian Umar berkata, "Innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Ya Rasulullah, Hatib bin Abi Balta'ah telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Fada'ni fala adrib unuqahu. Biarkan aku penggal kepalanya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Alaysa min ahli Badar?" Bukankah Hatib pernah ikut perang Badar? La'alla Allah ta'ala ala ahli Badar. Bisa jadi Allah telah melihat kepada para peserta perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Lakukanlah apa yang kalian lakukan wahai peserta perang Badar, Allah telah mewajibkan bagi kalian surga. Dalam riwayat yang lain, faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian wahai peserta perang Badar. Jadi saking hebatnya perang Badar ini, pahalanya luar biasa, ya. Pahalanya begitu besar sehingga kalau ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh mereka, para peserta perang Badar tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlebur dalam lautan pahala yang mereka miliki. Ini tidak berlaku pada perang Uhud, tidak berlaku pada perang Khandaq. Ini hanya berlaku pada perang Badar. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwasanya perang Badar ini perang yang sangat istimewa sehingga Allah menamakannya dengan Yaumul Furqan, hari pembeda atau hari penentu, yaitu penentu berlangsungnya Islam, berlangsungnya dakwah, tersebarnya Islam dan seterusnya. Karena seandainya kaum muslimin kalah dalam perang tersebut, maka selesailah Islam. Selesailah Islam. Itu perang pertama yang hebat. Perang penentu. Kalau kaum muslimin kalah, yang waktu itu cuma jumlahnya 311-an orang, sementara musuh 1.000, kurang lebih 1.000 orang, kemudian kaum muslimin kalah, maka selesailah cerita tentang Islam. Maka para peserta dalam perang tersebut sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Umar ingin membunuh Hatib bin Abi Balta'ah, kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, dia kan pernah ikut perang Badar. Bukankah Allah akan mengampuni orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar?" Sehingga Umar tidak jadi membunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Umar menangis karena Umar juga ikut serta dalam perang apa? Perang Badar. Dia tahu bagaimana pahala yang besar yang Allah berikan kepada para peserta perang Badar. Taib. Adapun sebab peperangan, sebab peperangan adalah datangnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu tatkala itu masih kafir, si musyrik, datang dari negeri Syam dengan membawa kafilah dagangnya yang sangat besar Jadi dia membawa barang dagangan orang-orang Quraisy Di dalam kafilah dagang tersebut ada 1.000 ekor onta. Kemudian ada 50.000 dinar. 50.000 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau 50.000 dinar berapa? Coba kali. 50.000 kali 4/4 berarti 225.000 gram. Berarti 200 kilograman. Ada 200 kilogram emas Jadi banyak harta di situ. Belum lagi tadi 1.000 ekor onta Oleh karenanya waktu Abu Sufyan berdagang, semua orang Quraisy yang punya uang nitipkan perdagangan karena dia pergi ke Syam, dia balik lagi ke Mekah. Waktu dia balik lagi ke Mekah membawa hasil dagangan. Jadi bukan punya Abu Sufyan semuanya. Jadi dia bawa barang dagangannya orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy itu di antara mata pencahariannya adalah perdagangan. Beda dengan orang-orang Madinah. Orang Madinah dengan berkebun. Maka Abu Sufyan membawa barang dagangan orang-orang Quraisy dan berhasil mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian dia tidak pulang ke kota Mekah, lewat kota Madinah. Waktu lewat kota Madinah, maka Nabi tahu tentang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kemudian yang menjaga kafilah dagang tersebut cuma sedikit orang, 30 atau 40 orang. Jadi bukan ratusan orang, bukan ribuan orang yang menjaga kafilah dagang tersebut, cuma sekitar 30 orang atau 40 orang. Di antaranya ada Makhramah bin Naufal dan ada Amr bin As radhiyallahu anhu yang juga masih musyrik tatkala itu. Tatkala Nabi SAW mendengar tentang Abu Sufyan yang datang dari negeri Syam dengan membawa barang dagangan orang-orang Quraisy dengan harta yang sangat banyak,
Maka Rasulullah SAW memberi semangat kepada kaum muslimin untuk merebut barang dagangan tersebut. Kata Nabi, "Hadhihi airu Quraisyin." Wahai para sahabatku, inilah barang dagangan orang-orang Quraisy. Fiha amwaluhum, situ ada harta mereka. Fakhruju ilaiha la'allallaha yunfilukumuha. Ayo kita keluar, ambil barang dagangan tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai harta kalian. Perhatikan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin sudah terjadi peperangan. Kaum muslimin juga sudah terusir dari kota Mekah. Waktu mereka terusir, ya, mereka harus meninggalkan harta mereka, mereka harus meninggalkan rumah mereka, ya, barang-barang mereka tinggalkan, kampung halaman mereka tinggalkan. Mereka disiksa, sebagian mereka dibunuh, sehingga mereka harus berhijrah, ya. Maka sudah terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, ya. Maka kalau dalam suasana perang, jangankan harta, nyawa pun boleh dibunuh, iya atau tidak? Kan perang, tidak ada yang apa namanya? Tidak ada yang merasa aneh kalau terjadi peperangan, terjadi bunuh-bunuhan, namanya juga perang, ya. Yang aneh kalau tidak ada perang, tahu-tahu ngebom sana sini, ngebom sana. Ini yang aneh, ya. Ya, kita bukan dalam kondisi perang, tahu-tahu ngebom sana, ngebom sini, ya. Kalau seandainya perang tidak ada yang aneh, karena namanya perang memang bunuh-bunuhan, kalau tidak membunuh dia dibunuh, ya. Kenapa saya ingin sampaikan hal ini? Karena sebagian orang-orang non-muslim menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan yang jelek. Mereka mengatakan Muhammad dan sahabatnya mencuri, merampok harta Abu Sufyan, merampok harta Quraisy, ya. Sebenarnya ini bukan perampokan, karena ini kondisi perang. Pertama, kondisi perang. Yang kedua, justru kaum muslimin yang sudah dirampok terlebih dahulu. Iya atau tidak? Waktu mereka di Mekah diusir, dibunuh, bukan cuma diusir, bahkan dibunuh. Sebagian sahabat dibunuh, dan para sahabat harus pergi meninggalkan kota Mekah dengan meninggalkan seluruh harta mereka tinggalkan. Seluruh rumah mereka tinggalkan, harta mereka tinggalkan, emas perak mereka tinggalkan, ya. Jadi kalau mau dikatakan dengan bahasa kasar balas dendam, ya wajar. Apalagi dalam kondisi perang. Jadi tuduhan orang-orang non-muslim bahwasanya Rasulullah SAW, para sahabat dikatakan merampok tidak benar, karena memang kondisinya sedang perang. Lagi pula hanya sekedar untuk membalas keburukan yang mereka lakukan, karena mereka sudah merampas bahkan membunuh kaum muslimin sebelumnya. Paham sampai sini, ya? Baik. Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata dalam sebagian hadis, "Ini ukhbirtu, ya, an airi Abi Sufyan annaha muqbilah." Aku telah diberi kabar bahwasanya kafilah dagang Abu Sufyan datang dari Syam menuju ke kota Mekah lewat kota Madinah. Fahalakum an takhruju qibala hadhil air? Maukah kalian keluar berangkat menuju kafilah dagang ini? La'allallaha yugnimnaha. Semoga Allah menjadikan ini ghanimah bagi kita. Ya, Rasulullah sudah enggak perang. Karena memang apa? Perang, dan harta perangan namanya harta apa? Ghanimah. Jadi memang perang ini, kondisinya perang. Maka kami pun keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sang perawi yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Waktu itu Rasulullah SAW tidak mengajak seluruh sahabat. Ya. Kenapa? Karena yang dituju cuma sedikit orang, cuma 30-40 orang aja yang menjaga kafilah tersebut. Yang menjaga kafilah dagang tersebut. Ngapain bawa orang rame-rame? Makanya Rasulullah SAW tidak menduga dan tidak tahu ternyata akan datang 1000 orang dari Mekah berhadapan dengan mereka. Jadi perang Badar ini kejadian yang tidak diduga. Kejadian yang tidak diduga. Karena tujuan pertama bukan untuk berperang melawan orang Quraisy, tapi hanya ingin mengambil apa? Harta, barang dagangan mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan. Akhirnya Rasulullah SAW tidak menyuruh seluruh sahabat, tetapi kata Rasulullah SAW, barang siapa, ya, kata Nabi SAW, faman kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana. Barang siapa yang sudah siap ontanya, segera jalan bersama kami. Ya, yang tidak punya onta tidak usah ikut. Ya. Faja'ala rijalun yasta'dzinunahu fi dhahranihim fi uluwil Madinah atau fi ulwil Madinah. Sebagian sahabat minta izin, ya Rasulullah, tunggu dulu. Saya ingin ambil onta-onta saya dulu di tempat yang jauh di ujung kota Madinah. Kata Nabi, la illa man kana dhahruhu hadiran. Tidak. Yang mau ambil ontanya dulu enggak usah ikut. Yang siap saja berangkat. Jadi memang Rasulullah SAW juga tidak menurut. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib.
Rasulullah SAW juga tidak menduga ternyata datang 1.000 orang menyusul ya. Maka yang ikut bersama Nabi cuma yang seadanya. Yang ikut ada sekitar 319 orang seluruhnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang-orang yang tidak ikut perang Badar tidak dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk ya. Rasulullah SAW marah orang yang tidak ikut perang apa? Tabuk. Karena waktu itu Rasulullah SAW akan menyerang orang Romawi dan butuh pasukan yang sebanyak-banyaknya. Romawi punya pasukan yang sangat luar biasa. Negara raksasa tatkala itu, negara adidaya di zaman tersebut. Maka yang tidak ikut perang Tabuk, Rasulullah SAW marah. Meskipun akhirnya tidak terjadi peperangan juga. Tapi waktu Rasulullah SAW pulang, ada yang tidak ikut, Rasulullah SAW marah. Berbeda dengan perang Badar, yang tidak ikut nggak ada masalah. Karena memang tidak diduga terjadi peperangan. Hanya tujuannya merebut kafilah dagang milik orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah menuju Badar pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Ummi Maktum untuk memimpin sholat di Madinah. Subhanallah. Rasulullah SAW ini sebagaimana pernah kita sebut dalam surat Abasa wa Tawalla, Rasulullah SAW ditegur oleh Allah karena Rasulullah SAW sedang mendakwahi orang-orang kafir Quraisy. Tahu Ibnu Ummi Maktum apa? Datang ingin diajari oleh Nabi, maka Nabi pun memalingkan wajahnya bermuka masam. Maka Allah tegur. Padahal waktu Nabi memalingkan muka dan bermuka masam, Ibnu Maktum tidak lihat karena dia buta. Tapi yang lihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur. Setelah itu Rasulullah SAW kalau ketemu Ibnu Maktum, Rasulullah SAW muliakan beliau. Kata Nabi, marhaban, selamat datang kepada orang yang Allah menegurku karenanya. Ya, akhirnya Rasulullah SAW muliakan dia. Di antaranya Rasulullah SAW menyuruh dia menjadi imam salat di kota Madinah kalau Rasulullah SAW pergi. Di antaranya dalam perang Badar. Ya, demikian juga Nabi menyuruh Ibnu Maktum untuk menjadi muadzin. Padahal dia tidak lihat fajar. Padahal dia tidak bisa lihat apa? Fajar. Nanti ada orang kasih tahu fajar sudah terbit baru dia azan. Sebagai bentuk terima kasih Nabi ya kepada Ibnu Ummi Maktum karena Allah menegur Nabi gara-gara dia. Bagaimana lapangnya dada Nabi SAW. Seorang kalau ditegur biasanya apa? Marah. Ya, gara-gara kamu sih saya ditegur. Nabi tidak. Nabi SAW justru berterima kasih ya karena dia ditegur oleh Allah ya, sehingga diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Taib. Sebagaimana saya katakan tadi ya, jumlah kaum muslimin 311 sekian, dalam sebagian riwayat ditegaskan jumlahnya adalah 319 orang. Ya. Dari kaum muhajirin 60 lebih, dari kaum Ansar lebih banyak 140 lebih. 240 lebih. Kemudian dari kaum Muhajirin 60 lebih. Lebih banyak kaum Ansar daripada kaum Muhajirin. Muhajirin 60, kaum Ansar berapa tadi? 240. Ada sebagian sahabat yang tidak bisa ikut perang ya. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Dia tidak ikut perang. Sebenarnya bisa, tapi Rasulullah SAW menyuruh dia untuk tidak ikut perang. Rasulullah SAW yang suruh dia untuk menjaga istrinya lagi sakit. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ruqayyah lagi sakit ya. Maka akhirnya Utsman merawat Ruqayyah sampai akhirnya meninggal dunia. Dan ini diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Utsman, "Inna laka ajra rajulin mimman syahida Badran wa sahmahu." Engkau mendapatkan pahala seperti orang yang ikut perang Badar, wahai Utsman. Kenapa? Karena dia merawat putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian sahabat yang lain juga pada tidak ikut, namun tidak ada yang dicela karena memang peperangan tidak membutuhkan pasukan yang banyak. Kemudian juga ada sebagian sahabat yang ikut perang namun tidak ikut dalam berangkat bersama pasukan Nabi, namun mereka tidak ikut perang. Di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Beliau masih kecil tatkala itu ya. Beliau hadir dalam peperangan tapi tidak ikut berperang ya. Ya, maka tidak diberi gelar dengan Anas bin Malik Al-Badri, tidak ya. Kenapa? Karena beliau hadir dalam peperangan tapi mungkin hanya sekedar membantu-bantu, tidak ikut dalam
mengangkat senjata kemudian ikut berperang. Kaum muslimin berangkat, ya. Kebanyakan mereka dalam kondisi berjalan kaki. Mereka hanya bawa sekitar 70 onta. Sehingga mereka harus berganti-gantian. Satu orang naik onta, dua orang jalan kaki. 3 orang, 1 ekor onta. 3 orang, 1 ekor onta. Berjalan jauh dari Madinah menuju Badar kira-kira 140 kilo. Kalau sekarang ya. 140 kiloan ya. Saya pernah ke sana, tempat perang beberapa kali. Bukan beberapa kali, sering sekali lewat. Jadi kalau dari naik mobil zaman sekarang kira-kira 140 km ya. Sehingga cukup jauh 140 km. Dan Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat ya, karena jumlah onta cuma sedikit, maka dikelompok-kelompokkan. 3 orang 1 ekor onta. Jadi satu naik, 2 orang jalan. Nanti gantian. Sudah berapa kilo, satu lagi naik, jalan. Terus ganti-gantian ya. Gak langsung naik 3 orang ya. Kasihan ontanya ya. Kalau jalan 2 orang naik, 1 jalan juga kasihan 1 sendiri. Maka waktu itu Rasulullah SAW kebetulan satu grup dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah, ketiga orang ini saling bergantian. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, "Kunna yauma Badrin kullu thalathatin ala ba'irin." Kami waktu perang Badar setiap 3 orang 1 ekor onta. Kana Abu Lubabah wa Ali bin Abi Thalib zamilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali dan Abu Lubabah berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertiga 1 onta. Wa kanat aqabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nahnu namshi anka. Jadi kata mereka, 2 orang ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, antum jangan jalan ya Rasulullah. Antum naik terus aja ya." Ya. Bagian bagian jalanmu kami yang ganti ya. Bagian jalanmu kami yang ganti. Jadi mereka biar kami berdua jalan, kamu yang naik onta terus, kata mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya jatah jalanmu kami yang mewakili. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka berdua, "Ma antuma aqwa minni wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma." Lihat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian berdua tidak lebih kuat daripada saya. Padahal Ali masih sangat muda ya. Tapi kata Nabi, kalian berdua tidak lebih kuat dari saya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalian berdua pun tidak lebih butuh pahala daripada saya. Saya juga butuh pahala, bukan cuma kalian aja. Subhanallah ya. Jadi kata Nabi, saya juga butuh pahala, bukan cuma kalian saja. Makanya ini saya mengingatkan saya waktu Nabi ingin berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW disiapkan onta oleh Abu Bakar. Abu Bakar siapkan 1 onta buat dia dan 1 onta buat Nabi. Maka waktu Nabi akan berhijrah, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, silakan pakai onta ini." Kata Rasulullah SAW, "La illa bisaman." Saya enggak mau ambil kecuali saya bayar. Ya. Biasanya Rasulullah SAW dikasih hadiah, Rasulullah SAW apa? Terima. Kali ini Rasulullah SAW tidak mau. Kenapa kata para ulama? Karena Rasulullah SAW tahu hijrah itu pahalanya besar dan Rasulullah SAW ingin berhijrah dengan hartanya sendiri. Ingin berhijrah dengan hartanya sendiri. Ya. Makanya antum kalau mau umrah, mau haji, berusaha dengan uang sendiri karena itu pahalanya besar. Kalau mau gratisan jadi ustadz ya. Baik. Jadi kata Rasulullah SAW ya, "Wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma." Dan aku juga butuh pahala sebagaimana kalian juga butuh pahala. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW sama seperti yang lain. Waktunya naik onta, waktunya jalan juga jalan. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu mengecek onta-onta, kalau ada onta-onta yang dipakaikan kalung-kalung disuruh putuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Onta-onta dahulu mereka pakai kalung ada loncengnya, ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, Aisyah berkata, "Anna Rasulullah SAW amara bil ajrasi an tuqta min a'naqil ibil yauma Badr." Rasulullah SAW merintahkan agar ya kalung-kalung yang ada loncengnya diputus semuanya. Diputuskan dari onta-onta tatkala perang Badar. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Ura anna dzalika min ajil ain." Aku memandang Rasulullah SAW menyuruh untuk memutuskan kalung-kalung tersebut karena mereka memasang kalung tersebut karena takut dengan ain, ya. Jadi dijadikan jimat.
Dan ini yang dipilih oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Hafidz Ibnu Hajar mengatakan perkataan Imam Malik ini dikuatkan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan juga dalam riwayat yang lain, "Man 'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak ingin dalam peperangan tersebut ada jimat-jimat. Ya. Jangankan jimat yang dipakai manusia, jimat yang ada di onta pun Rasulullah SAW suruh putuskan. Ini mau perang, mau apa, mau dalam pertempuran, ya, jangan sampai ada jimat-jimat. Ya. Ya, ini kadang-kadang kita sedih kita mendengar ada peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Akhirnya sebagian kaum muslimin apa? Pakai jimat-jimat. Ya. Saya pernah ketemu dengan sebagian kawan. Terjadi peperangan di Maluku waktu itu, ya. Kawan-kawan, sebagian kawan pakai ilmu-ilmu, dan hal ini diketahui oleh orang-orang non. Mereka bilang orang-orang Islam pakai ilmu-ilmu saktian. Bagaimana caranya supaya ilmunya hilang? Perempuannya disuruh telanjang bulat. Begitu telanjang bulat, setannya kabur kali. Sehingga jinnya, ilmunya hilang, ya. Jadi mereka tahu untuk menghilangkan ilmu tersebut caranya dengan apa? Wanita disuruh berbuka pakaian tanpa busana sama sekali. Ini saya dengar langsung dari kawan-kawan yang orang Ambon waktu itu, ya. Jadi sebagian orang mau jihad pakai jimat. Ya, kamu kenapa pakai jimat mau jihad? Ya supaya tidak mati syahid. Jadi mau perang, ya jangan campur dengan apa? Kesyirikan. Jadi Rasulullah SAW memutuskan jimat-jimat yang ada pada onta-onta. Apalagi yang dipakai oleh manusia. Nah, para sahabat tidak ada yang pakai jimat. Para sahabat tidak ada yang pakai jimat. Jimat-jimat yang kebetulan ada di onta-onta yang mungkin kebiasaan mereka disuruh putuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pasukan berkuda kecuali satu orang, yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad. Cuma ada 70 ekor onta dan satu kuda yang dipakai oleh Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu taala anhu atau Al-Miqdad bin Amr. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan jumlah mereka yang sangat sedikit. Kata Allah, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar dan jumlah kalian hanya sedikit. Jadi 319 orang sementara musuh 1000 orang lebih. Rasulullah SAW juga sempat mengecek pasukan. Ya. Tatkala Rasulullah SAW tiba di suatu tempat, ya, kemudian Rasulullah SAW membuat kemah, menempatkan pasukannya di situ. Kemudian Rasulullah SAW mengecek seluruh pasukan. Yang menurut Nabi masih kecil disuruh pulang. Masih kecil disuruh pulang, enggak boleh ikut perang. Di antara yang disuruh pulang oleh Nabi SAW, Usama bin Zaid, masih kecil. Kemudian Abdullah bin Umar, Ibnu Umar juga disuruh pulang. Al-Bara' bin Azib juga disuruh pulang. Rafi' bin Khadij juga disuruh pulang. Usaid bin Zuhair juga disuruh pulang. Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ajma'in. Ini sahabat-sahabat junior. Ya, menurut Nabi masih kecil disuruh apa? Disuruh pulang. Oleh karena Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib, beliau berkata, "Ustusghirtu ana wa Ibnu Umar yauma Badar." Kata Al-Bara' bin Azib, aku dan Ibnu Umar dianggap masih kecil oleh Nabi, disuruh pulang. Tidak boleh ikut apa? Ikut perang. Jadi Masya Allah, ya. Jadi bagaimana anak-anak para sahabat meskipun kecil-kecil semangat luar biasa untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dididik luar biasa. Anak-anak kita juga jago perang, tapi di game. Bapaknya juga jagoan terkadang. Jadi luar biasa iman yang ada pada diri mereka. Ada seorang sahabat namanya Umair bin Abi Waqqas, sahabatnya atau adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas umurnya mungkin dia sudah balik, udah umur 16 tahun. Tetapi masih ada yang orang-orang tua, orang sudah dewasa boleh ikut perang sebenarnya, tapi dia masih dianggap kecil, dia sudah remaja, udah balik, tetapi yang dewasa masih banyak. Maka waktu dia keluar bersama saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas menuju perang Badar, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ra'aitu akhi Umair qabla an ya'ridana Rasulullah sallallahu lil khuruj ila Badrin yatawara." Aku melihat adikku Umair bin Abi Waqqas waktu kami pergi menuju perang Badar, sebelum kami dicek, dia sembunyi-sembunyi. Tidak mau ketahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Faqultu ma laka ya akhi? Kenapa ente sembunyi-sembunyi? Kenapa Anda sembunyi-sembunyi, saudaraku? Faqal, kata dia, inni akhafu an yarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayasta'ridani fayaruddani. Saya takut dilihat Nabi, nanti ketahuan, dicek, saya disuruh pulang. Saya tidak mau pulang, saya mau perang. Wa ana uhibbul khuruja la'alla Allah yarzuquni syahada. Aku ingin ikut perang. Aku ingin memerangi orang-orang kafir Quraisy. Aku berharap aku diberi anugerah syahada oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Rasulullah SAW pun ngecek dan ternyata dapat dia. Kata Rasulullah SAW, kau masih kecil, irji, pulang, kata Nabi SAW. Fabaka Umar, dia pun menangis, tidak mau pulang. Tidak mau pulang. Akhirnya Rasulullah SAW ya mengizinkan dia untuk ikut berperang. Waktu itu umurnya sekitar 16 tahun dan akhirnya dia meninggal dalam perang Badar, mati syahid radhiyallahu taala anhu. Setelah semua pasukan dicek, semua dipersiapkan, maka Rasulullah SAW membagi kepemimpinan. Jadi diatur. Ya, namanya perang, perlu pengaturan. Maka Rasulullah SAW menyerahkan bendera peperangan, ya, yang paling bendera puncaknya diberikan kepada Mus'ab bin Umair. Dan waktu itu disebutkan benderanya berwarna putih, terkadang berwarna hitam, terkadang berwarna putih. Kali ini berwarna putih. Kemudian Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi dua katibah. Pertama katibatul muhajirin, pasukan kaum muhajirin, dan pasukan kaum ansar. Adapun pasukan kaum muhajirin yang memegang benderanya adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun kaum ansar dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah SAW pasukan bagian kanan dipimpin oleh Zubair bin Awam dan pasukan sebelah kiri oleh Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian bagian belakang dipimpin oleh Qais bin Abi Sa'sa'ah. Ya. Adapun kepemimpinan secara utuh dipegang secara umum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bagi pasukan. Kemudian setelah Rasulullah SAW bagi pasukan, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma innahum hufatun fahmilhum. Ya Allah, sungguhnya mereka ya tidak beralas kaki. Ya Allah, berilah tunggangan kepada mereka. Ya, karena mereka unta cuma berapa? 70, harus berganti-gantian. Ya. Allahumma innahum uratun faksuhum. Ya Allah, mereka tidak punya baju. Mereka baju mungkin cuma satu. Ada yang baju tidak sempurna. Berilah pakaian kepada mereka. Allahumma innahum jiya'un fa asbi'hum ya Rasul. Ya Allah, mereka sungguhnya dalam kondisi lapar. Kenyangkanlah mereka. Rasulullah SAW tahu para sahabat dalam kondisi sangat miskin, ya, sangat miskin. Kemudian karena peperangan terjadi di bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk berbuka puasa. Ya, mau perang. Ya. Tapi memang sebagian sahabat puasa, sebagian sahabat tidak puasa. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, faminna sha'im wa minnal muftir." Kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Fala yajidu sha'imu 'alal muftir walal muftir 'ala sha'im. Tidak ada yang saling mencela, enggak ada masalah. Yang puasa silakan, yang berbuka silakan. Ya, yarawna anna man wajada quwwatan fasam, barang siapa yang mandang dia kuat dia berpuasa. Fa inna dzalika hasan, itu baik. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa afṭar, bagi yang mandang dirinya lagi lemah mending dia berbuka, karena itu lebih baik. Jadi sebagian mereka puasa, sebagian mereka berbuka. Baik, Abu Sufyan yang membawa kafilah dagang, ya, orang yang cerdas. Dan dia benar-benar berhati-hati dan sangat waspada. Dia tahu bahwasanya jalan dari Syam menuju kota Mekah itu berbahaya. Maka dia selalu mengecek-ngecek berita. Bagaimana, apakah aman atau tidak? Apakah kaum muslimin akan menyerang atau tidak? Ya. Dia selalu bertanya kepada orang yang bertemu lewat, dia tanya bagaimana kondisi. Intinya dia cari kabar-kabar berita. Sampai akhirnya datang kabar dari sebagian musafir juga bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memotivasi para sahabatnya untuk menghadang Abu Sufyan. Maka tatkala itu Abu Sufyan tahu dia bakalan diserang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka Abu Sufyan segera menyewa Dhamdam bin Amr al-Ghifari. Dhamdam bin Amr al-Ghifari untuk apa? Untuk dikirim ke Mekah karena dia cepat ke sana, dan untuk memberi kabar kepada Quraisy. Dia minta tolong kepada orang Quraisy untuk menolong menyelamatkan harta dagang mereka. Dan untuk mengabarkan kepada mereka
bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya akan menghadang Abu Sufyan dan akan merampas harta milik mereka. Maka Dhamdham pun segera keluar dengan cepat sampai datang ke kota Makkah. Begitu sampai di kota Makkah, mungkin dia naik kuda dengan cepat, ya. Kemudian dia berteriak di atas ontanya, dan dia telah memotong hidung dari ontanya, ya. Hidung ontanya dia potong, kemudian dia balikkan rahalnya, ya, harusnya di belakang dia pindahkan ke depan, dia robek bajunya, dan ini cara mereka untuk memberi kabar tentang sesuatu yang bahaya. Kebiasaan orang Arab dahulu seperti itu. Terkadang mereka buka baju, terkadang mereka menghambur-hamburkan apa? Pasir di kepala mereka. Ada berbagai cara, di antaranya mereka potong hidung dari onta mereka. Kemudian dia berkata, "Ya ma'syara Quraisy," dengan suara yang keras, "Ya ma'syara Quraisy, al-latimah al-latimah." Onta kalian selamatkan. Jadi al-latimah itu onta yang membawa barang-barang, bawa parfum, bawa emas, bawa macam-macam, ya. Kafilah dagang kalian selamatkanlah. Amwalukum ma'a Abi Sufyan, qad arada laha Muhammadun fi ashabihi. Harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan akan dihadang oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. La ara an tudrikuha al-ghautha. Segera kalian selamatkan harta kalian. Pertolongan. Artinya orang kafir Quraisy kaget. Sebelum Dhamdham ini bin Amr al-Ghifari, ya, datang memberi kabar kepada penduduk kota Mekah, ada suatu kisah yang mimpi yang dilihat oleh Atikah, bibinya Nabi SAW. Atikah bintu Abdul Muttalib, ya, tantenya Nabi SAW. Namun riwayat ini banyak riwayat yang dhaif tapi saling menguatkan sehingga sebagian ulama mengatakan sanadnya adalah hasan li ghairihi, ya. Sanad dengan sanad yang hasan. Jadi Atikah bermimpi 3 hari sebelum datangnya Dhamdham. 3 hari sebelum itu dia bermimpi. Mimpi yang buat dia takut dan khawatir. Maka dia pun, ya, bertemu dengan saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Atikah juga bintu Abdul Muttalib. Kemudian dia berkata kepada saudaranya, "Ya akhi, wallahi laqad ra'aitu lailatan ru'yan adha'atni." Wahai saudaraku, tadi malam saya lihat mimpi yang buat saya takut. Dan saya khawatir, an yadkhula ala qaumika minha syarrun wa musibah. Akan menimpa kaummu keburukan dan musibah. Faktum anni ma uhadditsuka bihi. Tolong kalau saya ceritakan ini jangan kau ceritakan ke orang lain. Rahasiakan. Dia bilang kepada Abbas saudaranya, rahasiakan mimpiku ini. Kata Abbas, "Wa ma ra'aiti?" Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Kata dia, "Ra'aitu raqiban aqbala ala ba'irin lahu." Dalam mimpi aku melihat ada seorang yang naik onta datang. Hatta waqafa bil Abtah. Sampai akhirnya dia berhenti di satu tempat namanya Abtah di kota Mekah. Kemudian summa saraha bi ala sauti. Kemudian dia teriak dengan suaranya yang sangat keras. Ala infiru ya ala gudrin limasari'ikum fi thalathin. Segeralah wahai kalian, ya, orang-orang yang berkhianat, ya, pergilah menuju kalian ke tempat kematian kalian setelah 3 hari. Dia ngomong begitu. Wahai kalian segera menuju ke tempat kematian kalian setelah 3 hari. Maka fa'ara nasa ijtama'u ilaihi. Aku melihat orang-orang berkumpul semua kepada dia. Tsumma dakhala al-masjid wan nas yatba'una. Kemudian dia masuk di Masjidil Haram dan orang-orang terus ikut dia. Ini masih mimpinya, dilihat mimpinya. Fa bainahum haulahu, tatkala mereka sedang berada di sekitar dia, mathala bihi ba'iruhu ala dhahril Ka'bah. Maka dia berada di atas Ka'bah, ya, dengan ontanya. Tsumma sarakha bimithliha. Kemudian dia pun teriak lagi. Kalian menuju kepada tempat kematian kalian dalam 3 hari. Tsumma akhadha sakhratan fa arsala. Kemudian dia ambil batu besar. Kemudian dia lempar batu tersebut, kemudian jatuh, ya. Irfaddat, tatkala jatuh di bawah, batu tersebut pecah-pecah. Fama baqiya baitun min buyuti Makkah wala darun illa dakhalatha minhu filqatun. Waktu batu tersebut pecah-pecah menjadi kecil-kecil, setiap rumah kena batu tersebut. Setiap rumah kena batu tersebut. Ini takwilnya, tafsirnya akan ada musibah besar yang setiap rumah pasti kena musibah dari musibah tersebut. Kemudian Al-Abbas waktu mendengar mimpi dari saudarinya tersebut Atikah, dia berkata, "Wallahi inna hadhihi la ru'ya." Benar-benar ini mimpi ini. Ini mimpi benar ini, ya. Anti faktumiha. Kamu jangan cerita wahai Atikah, jangan cerita sama orang. Wala tadhkuriha li ahadin. Jangan ceritakan sama seorang pun. Akhirnya Al-Abbas keluar, dia gelisah dengar mimpi tersebut.
Kemudian dia bertemu dengan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah orang kafir ya. Musyrik. Dan itu temannya Al-Abbas. Karena dia enggak gelisah, dia cerita. Dia cerita sama Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Adik saya atau kakak saya, Atika mimpi begini, begini, begini. Kamu jangan cerita sama orang. Al-Walid akhirnya tidak kuasa untuk memendam. Rahasia itu memang susah ya. Makanya kalau ada orang mau bilang, Ustaz saya punya rahasia, jangan cerita sama orang, saya enggak mau dengar. Saya selalu begitu, saya enggak mau dengar. Kamu aja susah nyimpan rahasia, suruh simpan tempat saya. Kalau kamu cerita kepada saya berusaha untuk tidak cerita. Tapi kalau saya kelepasan, mohon maaf ya. Makanya kalau orang cerita, biasanya saya berusaha untuk lupakan. Insya Allah saya tidak cerita. Tapi seandainya pun kelepasan, di luar kemampuan saya. Kamu saja berat menyimpan rahasia tersebut. Akhirnya Al-Abbas cerita kepada temannya Al-Walid. Al-Walid cerita sama bapaknya, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah adalah orang yang paling top, orang paling tua dari kalangan Quraisy. Lebih tua dari Abu Jahal, lebih tua dari yang lainnya. Orang dituakan. Orang Quraisy paling senior, Utbah bin Rabi'ah. Akhirnya tatkala sudah diceritakan kepada Utbah bin Rabi'ah, fa fashal hadits bi Makkah, maka kabar mimpi tersebut tersebar di mana-mana. Sampai orang Quraisy berbincang, "Dia Atikah mimpi begini." Ramai sudah ramai. Kemudian kata Al-Abbas, "Faqadautu li atufa bil bait." Saya pun pergi tawaf di Ka'bah. Orang Quraisy biasa, mereka tawaf. Mereka musyrikin tapi mereka tawaf dari dulu. Mereka bangungan apa? Ka'bah. Wa Abu Jahal bin Hisham fi rahtin min Quraisy qu'udun, dan Abu Jahal lagi biasa. Mereka tempat nongkrongnya itu di Masjidil Haram ya. Jadi antum nanti kalau baca sejarah-sejarah selalu mereka nongkrongnya di mana? Masjidil Haram dekat Ka'bah. Tempat nongkrongnya Abu Jahal. Mungkin sekarang masih ada tapi enggak tahu sebelah mana ya. Jelas tempatnya nongkrong sekitar situ lah. Sekitar lokasi tawaf sekarang. Salah satunya tempat nongkrongnya Abu Jahal. Kalau tidak salah antara kalau tidak salah itu tongkrongannya itu ya dari Rukun Yamani daerah sebelah sana. Dari Hajar Aswad sampai Rukun apa? Yamani. Karena waktu Nabi berjalan dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Nabi enggak jalan, enggak lari-lari kecil, dia jalan. Kenapa? Karena mereka nongkrongnya sebelah situ. Sehingga Nabi pas dari Hajar Aswad menuju Yamani, Rasulullah berlari-lari kecil untuk menunjukkan Rasulullah dan para sahabat dalam kondisi giat. Karena waktu Rasulullah SAW mau umrah, mereka mengatakan orang-orang kaum muslimin Muhammad dan sahabatnya terkena demam kota Madinah. Lihat mereka datang dalam kondisi lemas-lemas. Maka Nabi tunjukkan kepada mereka dan para sahabat bahwasanya mereka dalam kondisi tegar dan segar. Sehingga mereka waktu berjalan dari Hajar Aswad Rukun Yamani dalam kondisi apa? Berlari-lari kecil. Menunjukkan posisi mereka sebelah situ, duduk-duduknya. Begitu Nabi lewat dari Rukun Yamani Hajar Aswad, Nabi jalan biasa, istirahat. Karena tidak kelihatan. Paham? Jadi antum tahu di mana tempat nongkrongnya? Biasanya sebelah situ ya. Baik. Waktu itu Abu Jahal lagi nongkrong bersama sebagian orang Quraisy dalam kondisi duduk. Yatahaddatsuna bi ru'ya Atika. Mereka sedang ngobrol-ngobrol tentang isu mimpinya Atika. Tatkala kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, "Falamma ra'ani Abu Jahal," tatkala Abu Jahal lihat saya lagi tawaf, dia panggil, "Ya Abul Fadl." Ya. Ya, Al-Fadl bin Abbas itu adalah anaknya siapa? Anaknya Al-Abbas. "Wahai abinya Fadl, kemari. Idza faragta min tawafika faqbil ilaina." Kalau kau sudah selesai tawaf ke sini. Falamma faragtu aqbaltu, tatkala aku sudah selesai dari tawafku, aku pun datang, hatta jalastu ma'am, kemudian aku duduk bersama mereka. Faqala li Abu Jahal, kemudian Abu Jahal bertanya, "Ya Bani Abdul Muttalib, wahai putra-putranya Abdul Muttalib, engkau dan saudara-saudaramu. Mata hadatsat fikum hadhihi nabiyyah." Sejak kapan ada seperti ini, ya? Faqultu wa madzak? Ada apa? Tilka ru'ya allati ra'at Atika. Itu mimpi yang dilihat oleh saudarimu Atika. Al-Abbas pura-pura tidak tahu ya. Qultu wa ma ra'at? Apa yang dia lihat? Ya Bani Abdul Muttalib. Abu Jahal pintar ya. Dia namanya Abul Hakam ya. Abul Hakam itu orang yang cerdas. Kalau ada orang masalah pergi sama dia. Cuma Nabi bilang dia siapa? Abu Jahal ya. Sebenarnya dia dijuluki oleh orang-orang dengan apa? Abul Hakam, yaitu orang yang kalau ada permasalahan kembali kepada dia. Amaraditum, kata dia, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, amaraditum an yatanabba'a rijalukum hatta tanabba'a nisa'ukum. Tidak cukupkah yang ngaku sebagai nabi, laki-laki sekarang ada perempuan juga jadi apa? Mengaku sebagai nabi. Ya, jadi Abdul Muttalib, nabi adalah keturunan siapa? Abdul Muttalib. Dan Nabi mengatakan dia adalah seorang nabi, maka dia mengejek
Tidak cukup Muhammad saja kan yang jadi nabi. Sekarang Atika ikut-ikut mimpi. Lihat masa depan. Qad za'amat Atikatu fi ru'yaha annahu qala infiru fi thalathin. Bukankah Atika telah bermimpi bahwasanya pergilah kalian orang Quraisy menuju kebinasaan kalian dalam 3 hari. Fasanatarabbasu bikum hadhihi thalath. Aku akan tunggu 3 hari ini. Fa in yaku haqqan ma taqulu fasayakun. Kalau yang dikatakan oleh Atika itu benar, maka akan terjadi 3 hari akan terjadi peperangan atau yang lainnya. Wa in tamdi thalathu wa lam yakun min dzalika syai'un katabna alaikum kitaban annakum akdzabu ahli baitin fil Arab. Kalau ternyata 3 hari sudah lewat, tidak terjadi apa-apa, kami akan jadikan catatan. Kalian adalah keluarga yang paling pendusta di bangsa Arab. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, dia tidak bisa jawab, ya. Dan dia pura-pura tidak tahu. Dan dia enggak, Atika tidak lihat apa-apa. Enggak enak sama siapa? Abu Jahal, dan tidak enak ya, dia sudah dicela oleh Abu Jahal. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, "Falamma amsaytu, tatkala tiba sore hari, lam tabuka imra'atan min Abdul Muttalib ila atatni." Semua wanita-wanita dari keturunan Abdul Muttalib datang semua kepada Al-Abbas. Mereka marah sama Al-Abbas. Aqrartum li hadzal fasik al-khabith an yaqa fi rijalikum? Wahai Al-Abbas, kenapa kau biarkan saja ini orang fasik Abu Jahal ini mencela-cela lelaki-lelaki kita? Tsumma qatanawala nisa, dan kemudian dia ngejek juga perempuan-perempuan kita. Wa anta tasma, dan kau cuma dengar tidak membela. Tsumma lam yakun indaka fi dzalika ghairah li syai'in mimma sami'ta, dan kau tidak punya ghirah. Dia sudah ngejek-ngejek laki-laki kita, ngejek perempuan kita, semuanya diejek, kau diam-diam saja. Akhirnya Al-Abbas pun tercengang. Kemudian dia berkata, "Wallahi la ata'arradana lahu fa in ada la akfina kunnahu." Kalau saya akan datang kepada Abu Jahal, kalau dia ngomong-ngomong lagi, saya akan balas omongan dia. Kemudian akhirnya pada hari yang ketiga, sebagaimana yang telah dijanjikan, hari ketiga sejak mimpinya Atikah. Ya, wa ana hadidun muqdab, kata Al-Abbas, pokoknya hari ketiga kalau dia ngomong macam-macam saya pukul itu Abu Jahal, ya. Pokoknya dia udah jengkel, ini ngejek kami, ngejek. Karena gitu Al-Abbas tidak berani ngomong karena dia merasa salah. Sekarang karena dia dikompori oleh perempuan-perempuan Bani Abdul Muttalib, maka dia pun emosi. Kata dia, ana hadidun muqdab, aku dalam kondisi marah. Ya, menurutku aku telah hilang kesempatan. Harusnya aku balas dia waktu itu. Tapi sekarang masih ada kesempatan untuk membalas Abu Jahal. Fadakhaltul masjid, aku masuk di Masjid Haram. Biasa tempat nongkrongan siapa? Abu Jahal. Fara'aituhu, dan aku melihat Abu Jahal. Fa wallahi inni la amshi nahwahu ata'arraduhu, maka aku berjalan menuju Abu Jahal. Aku ingin cari masalah sama dia. Liyauda li ba'dhi maqala, agar dia ngomong lagi apa yang dia pernah ucapkan. Setelah itu aku akan balas. Wa kana rajulan khafifan hadidal wajhi. Dan Abu Jahal itu orangnya kurus, bukan gemuk, kurus. Wajahnya tajam, hadidal lisan, lisannya juga tajam. Hadidal nazar, matanya tajam, semuanya tajam. Kata dia, badannya kurus, pandangan tajam, wajah tajam, lisan tajam, semuanya tajam. Jadi Al-Abbas mau cari masalah sama siapa? Abu Jahal. Tiba-tiba idh kharaja nahwa babil masjid yashtaddu faqultu fi nafsi ma lahu la'anahullah. Tiba-tiba dia pergi menuju ke arah salah satu dari pintu masjid dalam kondisi tergesa-gesa. Faqultu ma lahu la'anahullah. Ada apa dia? Semoga Allah melaknatnya. Aqulu hadza faraqan minni an ushatima, apakah dia takut sama saya gara-gara saya mau maki-maki dia? Kemudian dia pergi. Ternyata tidak. Ternyata Abu Jahal pergi meninggalkan Al-Abbas bukan karena takut dimaki. Ya, tiba-tiba dia mendengar suara dom-dom tadi. Dom-dom sudah tiba. Dia berkata, "Ya ma'syar Quraisy, al-latimah. Wahai orang Quraisy, hati-hati, perhatikan unta-unta kalian yang bawa harta benda akan dirampas oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya." Kata Al-Abbas, "Fasyaghalani Abu Jahal anhu." Aku karena sibuk kejar Abu Jahal, aku tidak sempat sibuk dengan berita dari dom-dom. Karena aku ingin apa? Cari masalah sama Abu Jahal. Wa syaghalahu dom-dom anni ma ja'a minal Ammar. Sementara Abu Jahal sibuk dengan dom-dom sehingga lupa dengan saya. Paham? Sehingga tidak terjadi perdebatan kedua kali. Baik hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah datang kabar dari Dhamdham bin Amr al-Ghifari, maka orang Quraisy semuanya persiapan untuk menyelamatkan
onta-onta mereka dari kejaran atau rampasan Muhammad dan para sahabatnya. Ya. Maka setiap orang siap untuk berangkat. Semua onta mereka kerahkan. Baik onta yang sa'ab wa zalul, onta yang sulit dibawa, sulit ditunggangi, atau onta yang mudah untuk ditunggangi. Pokoknya semuanya berangkat. Cuma ada dua model di antara mereka. Imma kharijun wa imma ba'ithun makana rajulan. Berangkat langsung ikut perang, yang tidak bisa berangkat suruh orang mewakili dia. Ya. Pokoknya harus berangkat. Satu rumah itu harus ada yang berangkat. Makanya dalam mimpi tadi disebutkan batu pecah-pecah masuk ke semua apa? Ke semua rumah. Berangkat atau ngirim orang untuk apa? Berangkat. Tidak ada seorang pun dari pembesar-pembesar Quraisy yang ketinggalan. Semuanya. Semua pembesar Quraisy berangkat. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak berangkat. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Namun dia tidak berangkat, dia ngutus orang lain sebagai penggantinya. Dia kirim namanya Al-Asi bin Hisham bin Mughirah. Rupanya Al-Asi bin Hisham bin Mughirah ini punya hutang sama Abu Lahab. Kena riba sama Abu Lahab. Kalau kau mau lunas, kamu kesana, kamu yang berangkat. Utangmu semua apa? Lunas. Maka Abu Lahab tidak ikut yang berangkat sama orang lain. Kemudian di antara mereka ada orang-orang yang berangkat dengan terpaksa. Ya. Sebenarnya mereka tidak ingin perang. Kenapa? Yang mereka lawan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata tidak mau berangkat dari Bani Hashim, dari Bani Abdul Muttalib. Kan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara Abbas bin Abdul Muttalib tidak mau berangkat, Naufal bin Harith tidak mau berangkat, Talib bin Abi Talib, Aqil bin Abi Talib, tidak ada yang mau berangkat. Tapi mereka terpaksa harus berangkat. Karena semua dipaksa. Ini orang-orang Quraisy, orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi, semuanya harus berangkat. Sehingga ada sebagian orang-orang yang terpaksa berangkat, sehingga mereka tidak ingin perang. Dan ada sebagian juga selain Abu Lahab yang tidak berangkat, ada orang namanya Umayyah bin Khalaf. Dia juga tidak mau berangkat. Dia ini pemimpin Quraisy, tidak mau berangkat. Kenapa? Dia pedagang besar, tidak mau berangkat. Dia ini yang telah menyiksa Bilal, tuannya Bilal. Yang pernah menyiksa Bilal, dicambuk di atas, kemudian taruh batu di atas dadanya, dijemur di bawah terik matahari, digeret, ditarik oleh anak-anak, sampai akhirnya Abu Bakar membeli Bilal untuk dibebaskan. Umayyah bin Khalaf. Dia sudah tua. Wa kana syaikhan jalilan thaqilan. Badannya gemuk. Berangkat perang juga bagaimana? Badan apa? Gemuk. Kemudian dia tidak mau berangkat, didatangi oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini orang yang paling kurang ajar, yang pernah waktu Nabi sedang sholat, dia taruh isi perut unta di atas apa? Di atas pundak Nabi, sehingga Nabi tidak bangkit dari sujudnya. Sampai datang Fatimah kemudian bersihkannya. Itu namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Waktu itu Umayyah bin Khalaf jalisun fil masjid baina dhuhraini qaumihi. Dia sedang duduk di masjid. Masjid mana? Masjid Haram, ya. Tempat nongkrongnya orang Quraisy. Kemudian dia duduk bersama kaumnya. Bimijmaratin fiha nar wa mujmir. Kemudian dia sedang pakai bakhur, kayu gaharu. Ya, diletakkan di kemudian asap. Lagi santai-santai. Orang Arab kan sudah begitu, santai. Kemudian apa? Bakar kayu gaharu sehingga keluar parfum yang harum. Ya. Kemudian datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian dia berkata, "Ya Umayyah, istajmir fa inna ma anta minan nisa." Kamu enggak usah berangkat perang. Ya udah, kamu pakai aja minyak wangi. Kamu memang perempuan. Jadi dia provokator hebat ini. Ente tidak usah ikut perang, ente perempuan. Sudah pakai minyak wangi itu. Maka Umayyah pun marah. Qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bihi. Ya. Ya, semoga Allah memburukkan engkau dan memburukkan apa yang kau katakan. Kenapa Umayyah tidak mau ikut perang Badar? Rupanya ada sebabnya. Dia takut rupanya. Takut kenapa? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan ya dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu pemimpin dari kaum Ansar, adalah teman dekatnya siapa? Umayyah bin Khalaf. Ya. Annahu kana sadiqan li Umayyah bin Khalaf. Wa kana Umayyah idza marra bil Madinah nazala ala Sa'ad. Kalau Umayyah lewat di kota Madinah, dia mampir di rumahnya Sa'ad. Wa kana Sa'ad idza marra bi Makkah nazala ala Umayyah. Sebaiknya Sa'ad juga kalau mampir di kota Mekah, dia mampir di rumahnya siapa? Umayyah. Jadi teman dekat, sering teman ngobrol. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, intalaqa Sa'dun mu'tamiran. Tatkala Nabi sudah berhijrah ke kota Madinah, suatu hari Sa'ad datang ke Mekah untuk umrah. Fanazala ala Umayyah bi Makkah, maka dia mampir ke rumah Umayyah.
Maka Sa'ad berkata kepada Umayyah, "Undur li sa'ata khalwatin la'alli an atufa bil bait." Wahai Umayyah, tolong cari waktu yang kosong, orang lagi tidak ada, saya mau tawaf. Lihat waktu, karena kalau dia tawaf nanti dilihat oleh Abu Jahal dan teman-temannya, dia enggak ingin cari masalah. Itu setelah hijrah ini, setelah hijrah. Dia datang ke Mekah diam-diam, mampir di Umayyah, tolong lihat saya waktu yang kosong, saya ingin tawaf. Fa kharaja bihi qariban min nisfin nahar. Maka menjelang duhur, mungkin orang lagi mau istirahat, maka dia pun datang, kemudian dia mau tawaf. Tiba-tiba falaqiyah Abu Jahal. Falaqiyahuma Abu Jahal, tiba-tiba Abu Jahal muncul. Ketemu dengan mereka berdua, Umayyah dan Sa'ad. Kemudian Abu Jahal berkata, "Ya Aba Sofwan," wahai bapaknya Sofwan, karena Umayyah ini Umayyah bin Khalaf, anaknya Sofwan bin Umayyah. Maka Abu Jahal bertanya, "Mana hadza ma'ak? Siapa yang sama kamu ini?" Kata Umayyah, "Hadza Sa'ad." Ini Sa'ad bin Mu'adz. Abu Jahal berkata, "Ala araka tatufa bi Makkah aminan wa qad awaitumus subah wa za'amtum annakum tansurunahum wa tu'inunahum." Enak saja kau tawaf di Mekah dengan tenang, dengan aman. Padahal kalian, wahai orang-orang Ansar, telah menolong orang-orang Sabi, yaitu orang keluar dari adat nenek moyang mereka, yang Muhammad dan teman-temannya. Dan kalian menyangka bahwasanya kalian akan menolong mereka. Kalian telah menaungi mereka, kalian telah menolong mereka. Sekarang enak-enak saja tawaf dengan tenang. Abu Jahal marah. "Amma wallahi laula annaka ma'a Abi Sofwan ma raja'ta ila ahlika saliman." Kalau bukan kau ditemani sama Umayyah bin Khalaf, kau tidak akan balik selamat. Jadi Abu Jahal ngancam. Untung kau lagi sama siapa? Umayyah. Umayyah juga orang besar ya. Sebagai penghormatan terhadap tamunya Umayyah, enggak apa kau tawaf. Maka Sa'ad marah. Sa'ad masih muda. Sa'ad masih muda. Saat ini meninggal dunia, umurnya sekitar 37-38. Masuk Islam sekitar umur 30. Meninggal dalam perang Khandaq umur sekitar 37-38. Waktu dia meninggal, ihtazza arsyur rahman. Arsy Allah bergetar. Di mauti Sa'ad bin Mu'adz. Karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Dia masih muda. Abu Jahal cari masalah. Abu Jahal Abu Jahal itu sebaya dengan Nabi SAW. Umurnya sudah sekitar berapa kira-kira waktu itu? Kira-kira ya 50 lebih lah. Sa'ad bin Mu'adz masih muda, 30-an. Maka waktu ditegur oleh Abu Jahal, Sa'ad bin Mu'adz kemudian emosi, dia berkata, "Ama wallahi la in mana'tani hadza la amna'annaka ma huwa ashaddu 'alaika minhu tariqaka ila al-Madinah." Wahai Abu Jahal, kalau kau melarang saya untuk tawaf, saya akan larang engkau yang lebih parah. Kau tidak bisa lewat kota Madinah. Ya. Kau tidak bisa berjualan, karena orang Mekah kalau jualan lewat mana? Lewat Madinah ke negeri Syam. Kau tidak bisa lewat kota Madinah. Umayyah takut waktu lihat Sa'ad bin Mu'adz emosi. Kata Umayyah, "La tarfa' sautaka ya Sa'ad ala Abil Hakam." Wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di atas Abu Jahal. Sayyidi ahli wadi, ini bosnya ini, gembong apa? Bosnya seluruh kota Mekah dia ini. Kata Sa'ad, dia pun marah sama Umayyah. "Da'na anka ya Umayyah, biarkan kami wahai Umayyah. Fa wallahi laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kau enggak usah ikut campur saya dengan Abu Jahal. Jangan ikut campur. Sungguh saya pernah dengar Nabi berkata, "Innahum qatilu." Kau pun akan dibunuh oleh kaum muslimin. Jadi Sa'ad bilang, "Sudah jangan urusin kami, kau juga akan dibunuh oleh kaum muslimin." Takut Umayyah, "Bi Makkah, apakah aku akan dibunuh di Mekah?" Kata Sa'ad, "Saya tidak tahu, la adri." Saya enggak tahu. Pokoknya kau mau mati nanti. Akhirnya Umayyah bin Khalaf ya, faza'an syadidan, faza'an syadidan, dia pun ketakutan. Tatkala dia pulang ke rumah istrinya, dia berkata, "Wahai Ummu Sofwan, tidakkah kau lihat apa yang diucapkan oleh Sa'ad kepadaku?" Istrinya berkata, "Ada apa dengan engkau? Apa yang dia ucapkan kepadamu?" Dia mengatakan bahwasanya Muhammad ya dan para sahabatnya akan bunuh aku. Istrinya bertanya lagi, "Kau akan dibunuh di Mekah?" Ya, saya enggak tahu. Akhirnya maka Umayyah berkata, "Wallahi la akhruju min Makkah." Saya tidak akan keluar dari kota Mekah. Pokoknya saya enggak mau keluar kota Mekah. Karena kalau keluar bakalan mati. Tatkala perang Badar tiba, Abu Jahal memotivasi orang-orang untuk keluar ikut perang Badar. Kata Abu Jahal, "Selamatkanlah ya onta-onta kalian, barang dagangan kalian." Adapun Umayyah dia tidak berani keluar. Dia takut mau keluar untuk ikut perang Badar. Maka Abu Jahal datang sama dia. Kata Abu Jahal, "Wahai Abu Sofwan, kapan orang-orang lihat engkau tidak ikut dalam perang Badar, padahal engkau adalah salah seorang pemimpin dari kota Mekah, maka mereka akan tidak ikut perang juga.
Abu Jahal terus merayu dia sampai akhirnya dia pun berangkat. Kemudian Umayyah dengan terpaksa ya, dia jaga image ya. Sebenarnya dia tidak mau, cuma gimana lagi ya. Gengsi. Maka dia berkata, ya, "Ama idza ghalabtani fawallahi la astariyanna ajwada ba'irin di Makkah." Kalau memang saya kalah dengan kau, saya harus berangkat, saya akan beli onta yang terbaik di kota Mekah. Kata sebagian ulama, maksudnya ada apa-apa dia cepat kabur ya. Jadi cari onta yang paling apa? Yang paling cepat kabur. Ada apa dia langsung kabur ya. Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, jahizini, siapkan barang-barangku." Maka istrinya berkata, "Wahai suamiku, apakah kau lupa dengan yang dikatakan oleh Sa'ad, temanmu dari Madinah itu?" "Tidak, saya tidak lupa." "Ma uridu an ajuza ma'um ila qariban." Saya tidak ingin barang mereka, cuma dekat-dekat aja. Pokoknya langsung kabur. Dan benar dia tidak ikut perang, dia jauh-jauh aja, dari jauh. Dia matinya bukan dalam peperangan, nanti akan disebutkan di akhir perang Badar. Jadi memang dia tidak berani perang karena dia tahu bakalan apa? Bakalan mati. Maka dia cuma ya jauh-jauh aja lah, jauh-jauh. Falamma kharaja Umayyah akhadha la yanzilu manzilan illa aqla ba'irahu. Setiap mereka berangkat mampir dia jauh-jauh, dia ikat ontanya. Pokoknya siap-siap kabur. Terus. Falam yazal bidzalika, dan terus begitu sampai akhirnya dia tiba di kota Badar. Dan di sana dia pun akhirnya tewas. Bukan dalam peperangan, tapi setelah peperangan dia tewas. Bagaimana tewasnya dia? Nanti akan kita ceritakan. Kayaknya kita nggak selesai. Masih panjang ya. Tapi kita lanjutkan terus. Ini perang Badar seri 1 ya, seri 2 nanti insyaallah. Orang-orang kaum musyrikin pun keluar. Jumlah mereka di awalnya adalah 1319 pasukan. Dan mereka membawa 200 pasukan berkuda. Kaum muslimin tadi cuma 1 pasukan berkuda. Mereka 200 pasukan berkuda. Kemudian mereka bawa 600 orang yang pakai baju perang. Kemudian mereka membawa onta-onta yang sangat banyak. Tidak tahu dengan jelas berapa jumlahnya. Dipimpin oleh panglima yang paling hebat di antara mereka itu Abu Jahal. Panglima siapa? Abu Jahal. Mereka keluar dengan penuh kesombongan. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sombongnya mereka. Kata Allah, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas." Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan kesombongan dan riya. Jadi mereka ini lagi sombong-sombongnya, angkuh. Berapa sih cuma 300 orang, kita 1300 orang. Kita banyak, pasukan lengkap. Dengan penuh emosi, menganggap ringan menganggap remeh Nabi SAW dan para sahabatnya. Pasukan lengkap, kekuatan lengkap, ya. Sombong dan ria, ingin pamer. Jadi mereka ingin pamer. Ingin pamer. Kemudian tatkala orang-orang kafir Quraisy sudah mulai keluar dari kota Mekah ingin menyelamatkan ontanya atau kafilah dagangnya Abu Sufyan, ternyata kafilah dagang Abu Sufyan sudah selamat. Ya. Jadi Abu Sufyan terus berjalan menuju kota Mekah dengan penuh kehati-hatian. Dia sudah tahu bahwasanya akan dihadang oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka dia berjalan dengan semakin cepat. Ya. Kemudian tatkala dia sampai di daerah Badar, dia sudah sampai duluan di Badar. Rasulullah SAW belum sampai. Maka dia bertemu dengan seorang bernama Majdi bin Amr al-Juhani. Kemudian dia bertanya, "Apakah kau merasakan ada dari pasukan Muhammad?" Kemudian dia berkata, "Ya, aku tidak melihat seorang pun, tapi aku melihat ada 2 orang yang telah meletakkan ontanya di daerah sini, di area Til. Til itu daerah yang agak tinggi." Ya. Intinya dia mengabarkan bahwasanya ya ada tanda-tanda pasukan Muhammad sudah mulai sampai di sini. Ya. Tatkala Abu Sufyan sudah tahu bahwasanya pasukan Rasulullah SAW sudah mendekati daerah Badar, maka dia pun segera menuju cepat dengan onta-ontanya menuju ke kota Mekah menyelamatkan diri. Ya. Tatkala dia sudah selamat dari kejaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka dia kirim utusan kepada Quraisy yang bernama Qais bin Imrin al-Qais. Suatu pesan disampaikan kepada orang Quraisy
Abu Sufyan berkata, "Innakum innama kharajtum litamna'u irakum wa rijalakum wa amwalikum. Faqad najjahallahu farji'u." Kata Abu Sufyan dalam risalahnya, "Wahai orang-orang Quraisy, sungguhnya kalian keluar dari kota Makkah untuk menyelamatkan kafilah dagang kalian, untuk kalian selamatkan kami. Sekarang kami sudah diselamatkan oleh Allah." Kata Abu Sufyan apa? "Faqad najjahallah." Allah telah menyelamatkan kami. Farji'u, kalau gitu kalian pulang aja, enggak usah ke sini. Jadi Abu Sufyan sudah bilang pulang. Enggak usah lanjutkan, saya sudah selamat. Muhammad terlambat. Muhammad dan kawan-kawannya apa? Terlambat. Saya sudah selamat dan kalian segera pulang aja, enggak usah lanjutkan. Waktu itu mereka masih di Juhfah. Orang-orang Quraisy sudah sampai di Juhfah. Juhfah itu kira-kira 200 kilo dari kota Madinah. Berarti kalau menuju Badar kira-kira tinggal 70 kilo. Tinggal 50 kilo, 60 kilo. Jadi antara kota Mekah sampai Juhfah sekitar 200 kilo. Dari Juhfah menuju ke Badar mungkin ya, saya kurang pasti tapi kira-kira sekitar 70 kilometer. Datang utusan Abu Sufyan suruh mereka pulang. Waktu sampai berita dari Abu Sufyan, sebagian mereka ingin pulang. Sudah selesai, ngapain kita datang berangkat? Ya. 1.300 orang, kita pulang aja. Tapi rupanya Abu Jahal tidak mau pulang. Abu Jahal emosi karena dia keluar dengan kesombongan, ingin melampiaskan, menunjukkan kehebatannya, untuk menunjukkan kesombongannya. Nah, kalau nggak jadi perang gimana mau sombong? Jadi dia harus apa? Harus menunjukkan kesombongannya. Maka kata Abu Jahal, "Wallahi la narji'u hatta narida Badran." Demi Allah. Jadi orang-orang Quraisy ini mereka memang mengenal Allah. Mereka sumpah dengan nama Allah. Nanti mau perang juga Abu Jahal juga bersumpah. Dalam perang nanti akan kita sebutkan Abu Jahal berdoa, "Ya Allah, Allahumma ayuna aqta'ulir rahim." Ya Allah, mana di antara saya dan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi, hancurkan dia hari ini. Dia berdoa kepada siapa? Allah. Jadi Abu Jahal berdoa. Ya, Abu Sufyan juga bilang, "Alhamdulillah, Allah sudah selamatkan apa? Kita." Kata Abu Jahal, "Wallahi la narji'u hatta narida Badr." Demi Allah, kita tidak akan pulang. Kita akan lanjut terus sampai kita tiba di tempat lokasi peperangan di Badar. Fanuqimu biha salasan. Kemudian kita tinggal situ 3 hari. Dan kebiasaan mereka kalau perang sudah menang, tidak langsung pulang. Stay di situ 3 hari. Bersenang-senang, berhura-hura untuk menunjukkan bahwasanya mereka menang. Mereka tunggu musuh kalau mau datang silakan, kami tunggu 3 hari. Ini di antara kebiasaan mereka. Kalau sudah menang tidak langsung pulang tapi stay selama berapa hari? 3 hari. Kata mereka, kata Abu Jahal, "Fanuqimu biha salasan." Kita harus sampai ke Badar. Kemudian kita akan tinggal di Badar selama 3 hari. Fananharul juzur, kemudian kita sembelih unta-unta kita. Wa nut'imut ta'am, kemudian kita makan makanan. Wa nasil khamar, kita minum-minum khamar, mabok-mabokan. Wa ta'zifa alainal qiyan, kemudian budak-budak kita main musik-musikan. Hatta tasma'a binal Arab bimasirina wa jam'ina, sampai orang-orang Arab seluruhnya tahu bagaimana kehebatan kita, ya. Dengar tentang kita. Fala yazaluna yahabunana abadan ba'daha, dan akhirnya kabilah-kabilah Arab yang lain seluruhnya akan takut sama kita selama-lamanya. Jadi harus terjadi perang untuk ajang memamerkan kesombongan dan kehebatan. Nah, kalau perang tidak terjadi, bagaimana mau pamer kesombongan? Jadi Abu Jahal memang keluar dalam kondisi sombong, ingin pamer, maka harus terjadi peperangan. Jadi meskipun Abu Jahal sudah memprovokasi anak buahnya, tapi akhirnya tetap sebagian orang mundur, ya. Ada seorang namanya Al-Akhnas bin Syuraik. Ya. Dia adalah sekutu dari Bani Zahra. Dia berkata, "Ya Bani Zahra, wahai Bani Zahra atau Bani Zuhra, qad najjallahu lakum amwalakum." Allah telah menyelamatkan harta kalian. Wa khallasa lakum sahibakum Makhrama bin Naufal. Makhrama bin Naufal yang bersama Abu Sufyan juga telah selamat, ya. Dari Bani Zuhra juga. Sehingga kalau orang dari Bani Zuhra namanya Az-Zuhri, ya, dari Bani Zuhra. Wa innama nafartum litamna'uhu wa malahu. Sungguhnya kalian keluar untuk menyelamatkan dia dan menyelamatkan hartanya. Faj'alu bi jubnaha warji'u. Sudah, kalian pulang saja. Kalau orang bilang kalian pengecut, bilang saya yang pengecut, kalian pulang. Fa innahu la hajata lakum bi an takhruju fi ghairi dhai'ah. Percuma kalian keluar, enggak ada yang kalian cari. Lama yaqulu hadza, jangan ikut-ikutan ini Abu Jahal. Ya. Faraja'u minal Juhfah, akhirnya sebagian pulang. 300 pulang, tinggal berapa? 1000. Tinggal 1000.
Dan kaum musyrikin yang tinggal 1000 tadi dari Jufa berlanjut terus sampai menuju ke Badar. Lanjut apa sudah? Capek belum puasa. Sahabat dulu puasa jihad, kita cerak pengajian. Ada yang ngantuk, ada yang ngantuk. Taib. Akhirnya sampailah mereka ke lembah Badar. Jadi peperangan Badar itu di lembah. Di lembah di sana. Sekarang kuburannya masih ada kalau antum ke sana, cuma dipagarin. Dipagarin. Tidak terlalu luas ya. Situlah lokasi peperangan, disebutkan nama-nama para syuhada Badar ya. Ya, sekarang kan saya dengar orang umrah sudah boleh kemana-mana. Dulu kan nggak boleh, cuma Mekah, Madinah sama Jeddah. Apakah benar? Saya Allah alam bisawab, saya dapat laporan katanya orang umrah sudah boleh kemana-mana. Jadi ya, kalau ada waktu bisa saja antum ke sana. Kalau pas lewat. Taib. Akhirnya tatkala sampai kepada Nabi, Nabi baru tahu juga. Ternyata pasukan Quraisy datang, jumlahnya sangat banyak. Ya. Dan Rasulullah SAW masih terus berjalan menuju ke Badar. Ternyata rencana berubah. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Kafilah dagang yang dituju sudah selamat. Yang datang sekarang gantinya Abu Jahal dan teman-temannya. Ini tidak sesuai dengan rencana. Maka perlu dimusyawarahkan. Paham? Makanya Rasulullah SAW pun bermusyawarah dengan para sahabat. Rasulullah SAW kabarkan bagaimana sekarang kondisi kita. Apakah pulang kah, apakah lanjut kah, atau bagaimana. Ternyata yang kita hadapi bukan kafilah dagang yang tadi cuma 30-40 orang penjaganya. Sekarang 1000 orang mau kita lawan. Dengan perlengkapan perang yang lengkap. Yang tidak imbang dengan kita. Maka Nabi ingin mendengar pendapat para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ada sebagian yang tidak mau perang. Kata Allah, "Kama akhrajaka rabbuka min baitaka bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun." Sebagaimana Allah telah mengeluarkan, Rabbmu telah mengeluarkan engkau dari rumahmu wahai Muhammad dengan kebenaran. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, dan sungguhnya ada sebagian dari kaum mukminin tidak suka. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusafirul maut wa hum yanzurun. Jadi sebagian mereka seakan-akan tidak mau perang. Ya, kenapa kita harus perang? Padahal kita keluar intinya bukan untuk perang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajak mereka bermusyawarah. Mulailah akhirnya para sahabat berbicara. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia berbicara dan berbicara dengan baik, ya, mendukung. Ayo Rasulullah kita perang saja. Lanjut. Abu Bakar Muhajirin atau Ansar? Muhajirin. Tadi Muhajirin kita bilang jumlahnya berapa? 60. Ansar berapa? 240. Jadi dalam pasukan itu kebanyakan apa? Ansar. Terus kenapa Nabi harus musyawarah? Ya, karena pasukan yang paling banyak Ansar, dan waktu Nabi SAW mengambil janji para sahabat dalam Bai'atul Aqabah dengan kaum Ansar yang perwakilan dari kota Madinah, mereka berjanji kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami akan menjaga engkau, ya, sebagaimana kami menjaga istri-istri kami, menjaga anak-anak kami di kota Madinah." Jadi kaum Ansar sudah bersumpah setia akan siap mati membela Nabi, tapi dengan cara di kota Madinah. Nah sekarang perang di kota Madinah atau di Badar? Di Badar. Ini keluar dari perjanjian. Jadi butuh janji yang baru. Ya. Nabi ingat, mereka sudah berjanji siap membela mati-matian Nabi SAW, tapi perjanjian tersebut kalau peperangan terjadi di mana? Kota Madinah. Kalau ada orang Quraisy mau rebut Nabi, mau bunuh Nabi, mereka akan bela. Tapi sekarang kejadiannya bukan di kota Madinah, kejadiannya di Badar. Maka Nabi ingin dengar dari mereka. Abu Bakar ngomong, mendukung, dan perkataan yang indah. Umar pun ngomong, Umar berdiri, kemudian dia berbicara. "Ya Rasulullah, innaha Quraisyun wa izzuha wallahi madzalat mundu azzat." Ya Rasulullah, itu Quraisy sudah datang, ya. Dengan keperkasaan mereka, mereka datang dengan kejayaan mereka. Wallahi, demi Allah, mereka tidak pernah terhina semenjak mereka jaya. Wala amanat mundu kafarat, ya, dan mereka tidak beriman semenjak mereka kafir. Wallahi la tuqatilannaka, sungguh mereka datang untuk memerangi engkau. Fata'ahab lidzalika uhbatahu, maka persiapkanlah dirimu wahai Rasulullah untuk melawan mereka. Wa iddallahu uddatahu, dan persiapkanlah persiapan tempur untuk memerangi mereka. Seakan-akan Umar berkata, "Ayo kita perang." Mereka tidak pernah terhina, kali ini mereka terhina. Intinya seakan-akan Umar berkata demikian. Bersiaplah wahai Muhammad SAW, wahai Nabi. Nabi mendengar perkataan Umar, Nabi belum memutuskan.
Nabi berkata, "Ashiru alayya ayyuhan nas." Wahai kaum muslimin sekalian, berikan pendapat kalian yang lain. Ayo ngomong lagi. Abu Bakar sudah ngomong, Umar sudah ngomong. Belum ada keputusan. Nabi masih menunggu. Sahabat lain lagi berbicara. Al-Miqdad bin Amr, itu Miqdad bin Aswad berbicara lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang perkataan Miqdad, "Syahidtu minal Miqdad bin Amr mashhadan la an akuna sahibahu ahabba ilayya mimma udila bihi." Kata beliau, aku telah menghadiri Al-Miqdad bin Aswad dalam suatu perkataan yang luar biasa. Seandainya aku yang mengucapkan perkataan tersebut, lebih aku sayang daripada apa yang lainnya. Apa yang diucapkan oleh Al-Miqdad? Sampai kata Ibnu Mas'ud, ini perkataan yang sangat hebat. Aku ingin seandainya aku yang mengucapkan demikian. Kata Al-Miqdad, "Ya Rasulullah, imdi lima arakallah." Jalanlah sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu. "Fanahnu ma'ak." Kami akan selalu bersama engkau. "Wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa." Demi Allah kami tidak akan berkata kepada engkau sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun." Pergilah engkau, orang-orang Bani Israel waktu disuruh jihad oleh Nabi Musa, apa kata mereka? "Wahai Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun." Wahai Musa, pergilah kau perang bersama Tuhanmu, kami nunggu di sini. Itu orang-orang Bani Israel. Mau perang aja, kita tunggu lihat hasilnya. Ini perkataan Bani Israel. Kata Miqdad, kami tidak akan ngomong seperti itu. Sebagaimana Bani Israel ngomong kepada Nabi Musa dalam surat Al-Maidah, ya. "Walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun." Tapi pergilah engkau dan Rabbmu berperang, kami akan berperang bersama engkau wahai Rasulullah. "Walladzi ba'atsaka bil haqq law sirta bina ila barqil ghimad." Ya Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya kau bawa kami harus perang sampai menuju ke Barqil Ghimad di Yaman, la jalatna ma'aka, kami akan sabar berjalan bersamamu hatta tablughahu, sampai kau sampai ke tempat tersebut. Kalau mau perang bukan di Badar, perang di Yaman kami akan berangkat. Dalam riwayat yang lain, ya, kata Al-Miqdad, dia berkata, "Walakinna nuqatil an yaminik wa an shimalik wa baina yadayk wa khalfak." Kami akan berperang bersama engkau wahai Muhammad. Di depanmu, di belakangmu, di kananmu dan kirimu, kami akan berperang bersama engkau. Dalam riwayat yang lain, kata Al-Miqdad bin Aswad, "Ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi." Wahai Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Lau amartana an nukhidhaha al-bahra la akhadnaha. Walau amartana an nadriba akbadaha ila barqil ghimad fa'alna. Fasya'nuka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kalau kau suruh kami harus jalan di atas laut, kami akan jalan di atas laut. Kalau kau suruh kami untuk pergi ke Yaman, kami akan pergi ke Yaman. Maka Rasulullah SAW pun senang mendengar perkataan sahabat Al-Miqdad. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, "Fara'aitu Nabi SAW asyraka wajhu wa sarrahu qaulul Miqdad." Aku melihat Rasulullah SAW wajahnya berseri-seri waktu mendengar perkataan Al-Miqdad. Tapi Rasulullah SAW belum kasih keputusan. Masih belum kasih keputusan, ya. Rasulullah SAW berkata lagi, "Ashiru alayya ayyuhan nas." Ayo para sahabat, sampaikan ide kalian. Bagaimana pendapat kalian? Ternyata Rasulullah SAW ingin kaum Ansar bicara. Semuanya tadi yang bicara bukan kaum Ansar. Abu Bakar Muhajirin, Umar Muhajirin, Miqdad juga Muhajirin. Nabi ingin ada orang Ansar ngomong. Akhirnya fafahimatil Ansar annahu ya'nihim. Akhirnya orang-orang Ansar pun tahu Nabi ingin mereka yang ngomong. Maka Sa'ad bin Mu'adz berdiri, pimpinan kaum Ansar. Kemudian dia berkata, "Wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, seakan-akan kau ingin kami ngomong ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Ajal, iya memang aku ingin dengar pendapat kalian." Maka Sa'ad berkata, "Qad amanna bika ya Rasulullah, kami telah beriman dengan engkau. Wa saddaqnaka, dan kami telah membenarkan engkau. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haq, dan kami telah bersaksi apa yang kau buat adalah kebenaran. Wa atainaka ala dzalika uhudana wa wathiqana, dan kami telah memberikan janji kami kepada engkau ala sam'i wa ta'ah, kami akan mendengar dan taat. Famdi ya Rasulullah, jalanlah wahai Rasulullah. Lima aratta, jalanlah sesuai dengan yang kau inginkan. Fanahnu ma'aka, kami kaum Ansar akan bersama engkau. Walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran.
law ista'radta bina hadzal bahra fa khuttahu la khutnahu ma'ak. Kalau kau membawa kami di tepi pantai, lantas kau masuk dalam lautan, kami akan ikut masuk dalam lautan bersama engkau. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Tidak seorang pun dari kami akan ketinggalan. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwana ghadan. Kami sama sekali tidak benci kalau besok harus berperang lawan musuh. Innala subrun fil harbi. Kami sangat sabar dalam peperangan. Sudukun fil liqa. Kami sangat tulus dalam pertempuran. Wala allaha yuriyaka minna ma taqarrabi ainuka. Semoga Allah menjadikan engkau senang dengan apa yang kami perbuat dalam peperangan. Fasir bina ala barakatillah. Ayo jalan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW begitu mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah SAW kemudian sangat gembira dan sangat bahagia. Maka Rasulullah SAW berkata, siru ala ismillah. Ayo berjalan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru, dan bergembiralah. Fa inna Allah taala qad wa'adani ihda ta'ifataini. Sungguh Allah telah memberikan aku janji untuk memenangkan salah satu darinya. Kalau enggak dapat kafilah dagang Abu Jahal, Abu Sufyan, kita akan menang lawan Abu Jahal. Wallahi laka annil ana anzuru ila masara'il qaum. Demi Allah, seakan-akan saya lihat, diperlihatkan oleh Allah sekarang di mana tempat mereka akan tewas. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu mengabarkan ya kepada para sahabat tempat mereka akan tewas. Itu menjelang peperangan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kemudian dari beliau berkata, qala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, inna Rasulullah SAW kana yurina masari ahli Badr bil ams. Rasulullah SAW kemarin menunjukkan kepada kita di mana tempat tewasnya, binasanya orang-orang Quraisy. Rasulullah berkata, hadza masra'u fulan ghadan. Besok si fulan mati di sini. Insyaallah. Hadza masra'u fulan ghadan. Besok si fulan mati di lokasi sini, insyaallah. Fa wallahi ba'athahu bil haqq ma akhtahu al hudud allati hadda Rasulullah. Demi zat yang mengutus Nabi dengan kebenaran, mereka tewas persis di tempat yang telah ditunjukkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, peperangannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sudah 1,5 jam ya, bulan puasa. Nanti seri kedua insyaallah masih panjang. Ustaz, semisal ada suami yang telah mengenal sunnah, namun jika marah atau bertengkar dengan istrinya, dia selalu mengancam untuk meninggalkan rumah. Apakah ini memang fikihnya dilakukan suami jika marah? Bulan Ramadan jangan marah-marah. Sabar ya. Di antara hak wanita, alla tahjura illa fil bait. Kalau seorang wanita kita marah sama istri, kita tidak boleh meninggalkan rumah. Kita rubah sikap kita, tapi tetap aja di rumah. Kasihan wanita ditinggal sendirian di rumah. Kalau ada apa-apa, ada masalah. Ya, sebagian suami marah, ngamuk, pergi, kemudian HP-nya dimatiin, kemudian enggak balik-balik sampai 2 hari, 3 hari. Istrinya gelisah, anak-anak bagaimana ya? Ya kita boleh emosi, tapi laki-laki kan dia nalarnya jalan ya. Tidak baper ya. Laki-laki yang terlalu baper ya seperti itu ya. Jadi anak-anak bagaimana, perempuan kasihannya, bisa tinggal sendirian. Jadi Nabi SAW bersabda, wala yahjur illa fil bait. Seorang suami kalau lagi memboikot istrinya ya tidak boleh meninggalkan rumah, hendaknya dalam rumah bersama istrinya. Apakah sama orangnya Abu Jahal dengan Abu Lahab? Oh, enggak, beda ya. Abu Jahal beda, Abu Lahab apa? Beda. Nanti insyaallah kita ceritakan tentang tewasnya mereka berdua dalam pertemuan berikutnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.